Sebelum disebut Mahameru, sebelum puncaknya dijuluki atap Jawa, gunung itu hanyalah tanah kosong. Belum ada manusia yang berani mendekat, belum ada legenda, belum ada pendaki. Namun dalam cerita yang diturunkan turun-temurun oleh para tetua desa Argosari, Semeru bukan hanya gunung, melainkan penjara roh, sebuah kutukan purba yang dibungkus dalam kisah pergeseran bumi dan mitologi para dewa. Ratusan tahun sebelum tanah Jawa terbentuk, di bumi Nusantara masih ada satu wilayah sakral bernama Kayangan Rawa. Di sanalah roh-roh para leluhur tinggal bersama para penjaga alam yang disebut Wikubayu. Mereka bukan manusia, bukan pula dewa. Wikubayu adalah entitas penjaga antara dunia nyata dan arwah, pengatur batas kehidupan dan kematian. Di antara para Wikubayu, ada satu yang paling kuat, Resi Purwana. Ia dipercaya menjaga pintu rawa langit, gerbang roh yang menyalurkan arwah manusia ke alam baka. Tapi kekuatan seperti itu, jika dipelihara terlalu lama, akan menjadi godaan. Resi Purwana, perlahan, mulai merasa bosan menjadi penjaga. Ia ingin lebih. Ia ingin memerintah. Ia ingin menjadikan tempat sakral itu menjadi kerajaannya sendiri. Maka dimulailah pemberontakan pertama di antara para Wikubayu. Arwah-arwah yang seharusnya menuju akhirat, mulai disimpan, disiksa, dijadikan sumber kekuatan oleh Resi Purwana. Langit berguncang. Para leluhur memberontak. Tapi mereka kalah. Satu-satunya harapan adalah mengunci Resi Purwana di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun, di dalam tubuh gunung raksasa. Dengan kekuatan para tetua dan dewa-dewa lokal, Resi Purwana dibekukan bersama jutaan roh yang sudah ia simpan dalam gua hitam tanpa ujung. Tanah di atasnya mulai berdenyut, membentuk kerucut. Asap keluar dari kawah. Panas bumi mencuat. Gunung itu diberi nama Semeru, kependekan dari semayamnya arwah terkuat. Para pendeta zaman dulu memperingatkan, siapapun yang membuat suara di atas tanah ini, siapapun yang mengganggu tidur arwah, akan dibawa masuk oleh pusaran kawah. Pada tahun 1892, di kaki Gunung Semeru, terdapat sebuah desa bernama Watu Geni. Desa kecil itu terkenal dengan padi yang selalu subur, tak pernah gagal panen. Bahkan di musim kemarau, air mereka tak pernah kering. Tapi warga tak tahu bahwa desa itu berdiri di atas salah satu retakan roh. Resi Purwana yang terkunci selama ribuan tahun mulai bangkit sedikit demi sedikit melalui celah yang menganga tepat di tengah desa, yang oleh warga disebut Mata Air Dewa. Suatu malam, tanggal 14 Mei 1892, desa Watu Geni menghilang tanpa jejak. Penduduk desa terdekat hanya mendengar suara gong besar, lalu diikuti gempa kecil dan kabut pekat. Ketika mereka mencoba menolong keesokan harinya, tak ada satupun bangunan yang tersisa. Hanya lubang besar yang mengepulkan asap, dan bau darah besi yang menyengat. Semenjak itu, jalur di selatan Gunung Semeru ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi berita ini tak pernah masuk surat kabar. Mereka khawatir akan menciptakan kepanikan massal. Sebagai gantinya, mereka menyebutnya longsor. Lompat ke masa kini, namaku Yuda. Tahun 2022 aku mendaki Gunung Semeru bersama dua temanku, Bagas dan Tia. Kami bukan pendaki baru, tapi pengalaman kali ini jauh dari biasa. Saat bermalam di Kalimati, sekitar jam 2 pagi, kami mendengar suara gamelan, halus, seperti datang dari atas kawah. Tapi tidak ada sinyal, tidak ada logika yang bisa menjelaskan kenapa ada gamelan di tengah gunung. Bagas malah nekat mengikuti suara itu. Ia bilang seperti dipanggil. Aku dan Tia menahannya. Tapi mendadak ia menghilang begitu saja dalam kabut. Kami panik. Mencarinya hingga Arcopodo, ke Tanjakan Cinta, ke Jambangan. Tak ada jejak. Yang lebih menyeramkan, kami menemukan batu datar di pinggir jalur, dan di atasnya ada satu kantong plastik bening berisi darah dan gigi manusia. Kami turun ke base camp. Melapor, tapi tidak ada evakuasi, tak ada penelusuran. Kata petugas, kalau dipanggil Semeru, kita tak bisa melawan. Mereka lalu berkata pelan, beberapa yang hilang, bukan karena jatuh, tapi karena dipilih untuk jadi penjaga baru. Hari ini, Gunung Semeru terus batuk. Erupsi berkala bukan hanya pelepasan energi, tapi tanda bahwa penjaranya mulai retak. Roh-roh di dalamnya menggeliat.
mencari celah, menyusup ke jalur pendakian dalam wujud kabut, suara gamelan, atau sosok pendaki yang berdiri diam tanpa wajah. Orang-orang menyebutnya mitos. Tapi aku tahu lebih dari itu. Karena setiap kali aku menutup mata, aku bisa mendengar bisikan dari kawah. Kau telah melihatku, Yuda. Jangan pernah mendaki lagi, atau kau akan menggantikan penjaga yang terakhir.